Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Dialog seorang waliullah dengan segerombolan wabah penyakit. Saat ini umat manusia sedang menghadapi wabah bernama COVID-19. Ada begitu banyak sikap yang muncul terkait dengan fenomena COVID-19 ini. Ada yang menyikapinya dengan santai, ada yang dengan kewaspadaan, dan ada yang berupaya mencari hikmah di balik sebuah wabah. Tak ketinggalan ada juga yang dengan kepanikan, bahkan kepanikan dan ketakutan yang sangat berlebih. Seringkali kepanikan yang berlebih itu akan berpengaruh pada kondisi psikologis manusia, sehingga akan berdampak buruk pada kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai umat manusia yang beriman, terjadinya sebuah wabah tentu diyakini sebagai bagian dari takdir Tuhan dan pasti akan selesai. Lagi pula Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim tidak akan memberi cobaan kepada hambanya dengan begitu berat sampai melampaui batas kemampuan kita. Karenanya kita harus yakin bahwa wabah yang terjadi akhir-akhir ini pasti akan selesai secepat mungkin. Lebih jauh, dalam rentang sejarah peradaban umat manusia, wabah atau biasa disebut sebagai penyakit menular yang berjangkit dan menyerang dengan cepat bukanlah hal baru. Salah satu wabah yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia dan tercatat dalam sejarah peradaban Islam adalah wabah taun. Nah, ragam sikap terkait dengan COVID-19 ini mengingatkan kita kepada sebuah hikmah dari kisah dialog antara seorang waliullah dan segerombolan wabah taun yang terekam dalam kitab Hilyatul Aulia fi Tabaqat Al-Asfiya karya Abu Nuaim Al-Asfani. Dikisahkan dalam kitab tersebut bahwa telah terjadi sebuah wabah cukup serius di kota Damaskus beratus tahun lamanya. Ya, dialah wabah taun. Ceritanya, sewaktu menempuh perjalanan menuju kota Damaskus, segerombolan wabah tersebut konon bertemu dengan salah satu waliullah. Lalu terjadilah sebuah dialog antara mereka berdua. "Mau kemana kalian?" tanya sang waliullah kepada wabah taun. "Kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki kota Damaskus," jawab wabah taun. Sang waliullah lalu bertanya kembali, "Berapa lama dan berapa banyak manusia yang menjadi korban kalian?" Wabah pun menjawab, 2 tahun dengan 1000 korban yang meninggal dunia. Singkat cerita, setelah 2 tahun berlalu, jumlah korban meninggal ternyata mencapai 50.000 orang. Dan ketika sang waliullah kembali bertemu dengan wabah penyakit tersebut, ia menggugat, "Kenapa dalam 2 tahun kalian memakan begitu banyak korban sampai 50.000 orang yang meninggal? Bukannya kalian janji hanya memakan korban 1000 orang?" protes sang waliullah. Wabah pun menjawab, "Kami memang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merenggut 1000 korban.
Namun 49.000 korban lainnya meninggal akibat panik dan khawatir berlebihan yang meliputi pikiran dan benak mereka. Ya, wabah yang terjadi di negeri Syam atau Damaskus dan sekitarnya itu telah menewaskan banyak orang. Bahkan akibat wabah taun tersebut, banyak perempuan remaja yang berguguran. Keterangan ini dijelaskan dalam kitab Ba'thul Al-Ma'un fi Fadli Taun, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, tentang wabah taun yang menyerang gadis-gadis tersebut dan kemudian dikenal dengan nama taun Fatayat. Namun, bukan berarti wabah datang tanpa ada hikmah yang terselubung di dalamnya. Ada begitu banyak pelajaran yang sesungguhnya bisa kita petik dari sebuah kejadian, termasuk di tengah pandemi COVID-19 ini. Maka, kita memang selayaknya selalu meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kesehatan dan mematuhi aturan-aturan yang dibuat pemerintah, supaya tidak banyak lagi korban yang berjatuhan, adalah bagian dari mensyukuri karunia Allah berupa kesehatan. Dan tidak kalah penting, kita seyogianya bersikap lebih dewasa, penuh waspada dan tidak gegabah. Pasalnya kepanikan justru akan melahirkan takdir baru. Lebih jauh, kepanikan dan ketakutan yang berlebihan bisa sangat berbahaya dari adanya virus yang mematikan itu sendiri. Sebagaimana ungkapan terkenal yang dikemukakan oleh Ibnu Sina, bahwa kepanikan adalah separuh daripada penyakit, sedangkan ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Mari kita hadapi wabah ini dengan ketenangan dan kewaspadaan, dengan menjaga kesehatan, menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga teman, dan menjaga semua orang yang kita sayangi yang ada di sekeliling kita. Dan tak lupa untuk selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir secepat-cepatnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.